Di dalam kitab Fathul Bari juz 7 halaman 735 menceritakan tentang permulaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babul maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu. Wa qauluhu ta'ala innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Wa qala Yunus an-Zuhri قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مريضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجيد الألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبحاري من ذلك السم. Rasul mengeluh kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku merasakan pedih yang sangat luar biasa. Akan terasa seolah-olah urat nadiku itu putus dikarenakan aku memakan racun yang diberikan pada makanan Khaybar. Padahal pada saat itu hanya sempat dimasukkan, belum ditelan. Tapi itu sempat masuk ke dalam tubuh Rasul dan itu dirasakan oleh Rasulullah SAW seakan-akan Rasul itu terasa putus urat nadinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Para Rasul mereka itu akan mendapatkan ujian dari Allah itu jauh lebih berat daripada manusia biasa. Kenapa? Kalau misalnya kita demamnya cuma 30 derajat, kalau Rasul itu bisa demamnya 60 derajat. Lebih panas Rasul demamnya. Lebih parah sakit Rasul daripada sakit kita. Kenapa? Karena dengan sakit itu akan diampuni segala dosa-dosanya. Nabi mengimami salat selama 11 hari dalam keadaan sakit. Ini sakit ya. Dalam keadaan sakit seperti itu, sakit sudah, panas yang sangat luar biasa, Nabi mengimami selama 11 hari dalam keadaan sakit, sedangkan jumlah sakit Nabi itu sebanyak 13 hari. 1 pekan sebelum Rasulullah SAW wafat, sakitnya semakin berat. Pada saat itu Rasul menanyakan, Aina ana ghadan? Di mana saya besok harus bermalam? Ini contoh bagi bapak-bapak ibu, bagi bapak-bapak yang berpoligami. Ya, belajar dari Rasul, kalau ada yang berpoligami di sini ya. Rasul menanyakan di mana jatah nginapnya, Aina anal ghadan? Di mana saya besok menginapnya? Nah, banyak orang di antara kita ya, nauzubillah misalnya dia berpoligami, dia melupakan istri pertama dikarenakan terlalu cinta dengan istri kedua. Rasul tidak seperti itu. Rasul membagi semua malamnya itu secara adil. Dan ini diabadikan di dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya beliau menanyakan, Aina ana ghadan? Di mana jatah saya bermalam besok? Pada saat itu para istri Nabi semuanya bermusyawarah dan mereka memberikan malam-malam Rasul untuk selanjutnya itu kepada Ibunda Aisyah. Inilah sebuah kekompakan yang ditunjukkan oleh para ummahatul mukminin. 5 hari menjelang Rasul wafat, tepatnya hari Rabu, Rasul meminta 7 sab'atul qarb, yaitu 7 kantong air kambing, ya, 7 kantong air yang terbuat dari kantong kambing, dari kulit kambing. Ini sebuah pelajaran penting kepada kita karena memang dalam sejarah hadaratul Islam kita diajarkan untuk tidak pernah menggunakan plastik. Karena tingkat polusi dan tingkat kerusakan yang akan dialami saat kita menggunakan plastik itu sungguh luar biasa. Belajar dari pengalaman kehidupan Rasulullah, semua tempat air itu menggunakan kulit kambing. Dan Rasul pada saat sakit demam berat itu meminta 7 kantong kambing untuk disirami. Begitulah panasnya Rasulullah SAW. Ketika beliau merasa enak, ya, pada saat salat zuhur, beliau itu keluar dan salat. Setelah salat beliau itu berkhutbah. Apa isi khutbahnya? La'anatullahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Rasul berkhutbah pada saat itu mengatakan bahwasanya dilaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi mereka itu sebagai masjid. Ya. Nanti ini pembahasannya panjang, bukan di sini, kita hanya ingin menceritakan apa isi khutbah Rasulullah SAW. Kemudian turun salat zuhur.
Kemudian turun setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur, Rasul kembali naik lagi ke atas mimbar. Setelah salat zuhur kembali naik atas mimbar dan kemudian Rasul berkhutbah kembali. Di antara isi khutbahnya itu adalah Rasul mewasiatkan kepada orang-orang Ansar. Ini kelebihan orang-orang Ansar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rasul mengibaratkan orang-orang Ansar itu adalah seperti garam di dalam hal makanan. Makanan itu tidak akan pernah sempurna kalau seandainya tidak dibubuhkan garam. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir makan garam seperti yang dianjurkan oleh beberapa medis untuk tidak mengkonsumsi garam, ya. Ada diet garam misalnya seperti itu. Rasul sendiri mengibaratkan Ansar itu ibaratnya apa? Ibarat garam di dalam makanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena mereka itu merelakan harta, jiwa dan semuanya untuk Rasulullah. Nahnu nuhibbu ma akhazta minna. Itu kata Sa'ad. Wahai Rasulullah, engkau jangan pernah mengkhawatirkan tentang komitmen kami kepadamu. Apa yang engkau ambil dari kami, itu lebih kami cintai. Mimma tarak. Daripada apa yang engkau tinggalkan. Hilang semua harta Ansar. Ya. Semua mereka korbankan untuk Rasulullah. Bahkan di dalam perang Hunain. Ya. Dalam perang Hunain, itu di saat difitnah orang-orang Ansar oleh orang-orang munafik. Pada saat itu mereka sudah dibagikan ghanimah, harta peperangan perang. Orang-orang Mekah itu dibagikan 100 ekor unta, 100 ekor kuda, kambing, dan difitnah oleh orang-orang munafik pada saat itu. Apa dikatakan? Belum lagi kering darah di pedang kalian. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Muhammad terhadap kalian. Dia itu tetap akan mendahulukan kaumnya daripada kalian. Ini orang baru perang, masih panas, darah belum kering lagi di pedang, naik sepaning orang Ansar. Sehingga terjadilah pembicaraan di kalangan orang Ansar itu, bahwasanya Rasul tidak adil, Rasul tega, bagi harta warisan enggak betul. Apa yang terjadi? Dikumpulkanlah semua orang-orang Ansar dalam suatu lembah oleh Rasulullah. Pada saat itu Rasul mengatakan bahwasanya setelah Rasul berkhutbah memuji Allah dan berselawat, beliau mendengarkan bahwasanya aku telah mendengarkan apa yang kalian ucapkan. Bahwasanya kalian tidak rela dengan pembagian harta warisan tersebut. Sekarang kalaupun kalian mau bilang kepadaku, kata Rasul, kau dulu kan nggak ada yang terima, kami yang terima. Engkau di sana itu dikejar-kejar, kami yang menerimamu. Engkau itu di sana difitnah, kami yang membenarkanmu. Seperti itu dikatakan oleh Rasul. Katakan seperti itu, aku akan mengiyakan. Nah, pada saat itu mereka tidak akan mau mengatakannya. Orang-orang Ansar mereka tidak mau mengatakan seperti itu. Sehingga apa dikatakan oleh Rasul? Araditum an ta'udan nasi bi ba'irin wa syahr wa antum ta'uduna ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak rela di saat orang-orang itu pergi dengan harta rampasan pulangnya dengan ke kampung halaman mereka, sedangkan kalian orang Ansar pulang ke Madinah dengan Rasul? Fabakal qaum. Maka pada saat itu menangislah semua orang-orang Ansar. Kenapa? Karena hari ini mereka tidak pernah kehilangan Rasulullah SAW. Dan mereka rela terhadap pembagian harta warisan yang dibagikan oleh Rasulullah SAW. Begitulah kecintaan orang-orang Ansar terhadap Rasulullah. Sehingga Rasul memuji mereka. Rasul mengibaratkan dalam khutbah tersebut bahwasanya di saat orang-orang lain setelah Rasul tidak ada, mereka itu akan banyak yang murtad. Tapi orang Ansar itu tidak. Mereka itu orang yang istiqamah. Ini adalah pujian Rasulullah SAW kepada orang Ansar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau pernah pergi haji ataupun umrah dan berinteraksi dengan orang-orang Ansar, tanyakan dia, hal anta minal Ansar min ayil qabilah? Karena ada dua kabilah di sana yang besar, Aus dan Khazraj. Dan ini mereka orang-orang Ansar ini mempunyai hati yang sangat lembut. Kalau misalnya kita berjumpa di Masjid Nabawi, kita akan melihat kelembutan hati mereka dan kasih sayang mereka kepada semua jamaah haji. Inilah pujian
Rasulullah SAW di dalam khutbahnya kepada orang Ansar. Kemudian Rasul melanjutkan khutbahnya dengan sebuah riwayat yang sangat terkenal. Di saat Rasul mengatakan, barang siapa yang aku mempunyai hutang kepadanya, maka tagihlah hutangnya hari ini, karena aku tidak akan membawa hutang tersebut, tidak mau menanggungnya di nanti hari akhirat. Semua tertunduk. Para sahabat tidak ada satu orang pun yang mau mengaku Rasul mempunyai hutang. Namun tiba-tiba bangunlah seorang sahabat dan mengatakan, aku wahai Rasulullah, engkau mempunyai hutang kepadaku sebanyak 3 dinar. Kesal. Hampir semua jamaah yang menghadiri khutbah tersebut itu kesal sama laki-laki tersebut. Kok tega orang ini minta hutang, dibayarkan hutang sama Rasul. Tapi dia menjawab, aku meminta hutang ini karena memenuhi perintah Rasulullah SAW sebagai kecintaanku kepada Rasul. Di saat Rasul menyuruh, maka aku ikuti perintahnya. Bukanlah karena kimmahnya, bukanlah karena dari jumlahnya. Apalah arti uang 3 dinar bagiku? Akan tetapi aku karena mencintai perintah Rasul, maka aku meminta 3 dinar tersebut. Ada riwayat lain, tapi saya tidak menemukan di dalam Sahih Bukhari. Dalam beberapa kitab sirah juga tidak menyebutkan tentang kisah Mukasyah yang membuka baju Nabi, yang memeluk Nabi. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya ada salah seorang yang memang merindukan supaya agar badannya tidak terbakar dengan api neraka. Katanya dia itu dijilid sewaktu Rasul sedang meluruskan sebuah barisan peperangan, dan Rasul pernah mencambuk Uqasyah, dan Uqasyah kepingin memeluk tubuh Rasulullah SAW. Di dalam beberapa kitab sirah tidak disebutkan cerita tersebut, namun ada juga yang meriwayatkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar. Kemudian thumma qala inna 'abdan khayyarallahu ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa bainama 'indahu. Kemudian Rasul berkata, inna 'abdan khayyarallahu ayyutiyahu zahratud dunya wa ma syaa, bahwasanya Allah memberikan pilihan kepadanya zahratud dunya, kunci dunia dan segala isinya, wa bainama indahu fakhtara ma indahu. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri fabaqa Abu Bakar. Pada saat Rasul mengungkapkan bahwasanya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih dunia beserta isinya, dan dia memilih Rabbnya, maka pada saat itu Abu Bakar menangis. Inilah kelebihan Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling sensitif. Orang yang paling sensitif dan orang yang paling dekat dan orang yang paling alim, orang yang paling mengerti tentang Rasulullah SAW. Jadi sungguh biadab kalau seandainya orang yang mencaci Abu Bakar, mencaci para sahabat, mencaci Aisyah, ini orang-orang yang memang tidak betul. Sekelas Abu Bakar mereka sanggup mencacinya. Sungguh na'udzubillah, kalau ada orang-orang seperti inilah orang-orang kafir yang hanya mengaku dirinya sebagai orang Islam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya. Summa qala Rasulullah SAW, inna man amana an-nasu alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Dan orang yang paling beriman kepadaku, harta keluarganya itu adalah Abu Bakar. Ini adalah ungkapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Tidak ada manusia, siapapun di atas muka bumi ini, kalau kita ingin menyatukan tingkat keimanan semua penduduk makhluk bumi, mulai dari setelah Abu Bakar, ya, dengan seluruh penduduk bumi sampai dengan hari akhirat, tidak ada setara keimanannya dengan keimanan Abu Bakar. Beginilah hebatnya Abu Bakar. Lau kuntu muttakhidan khalilan latakhaztu Abu Bakran khalil. Kalau seandainya aku diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin ikhwatul Islam wa mawaddatuhu, akan tetapi Islam ini adalah persaudaraannya yang sangat luar biasa.
Sehingga apa? Dapat dilihat bagaimana kekuatan umat Islam ini dengan bersaudaranya. Dan pada saat itu Rasul menyuruh tutup semua pintu. Karena kalau misalnya seperti ini posisi Masjid Nabawi, di sebelah kanan saya ini ada rumahnya Rasul beserta para istri-istrinya, al-hujarat, kamar-kamar saja. Ada rumah Ali, dan di sebelah sisi ini semua dikelilingi dengan rumah sahabat. Jadi para sahabat itu memang cerdas sekali. Begitu melihat Rasul itu, mereka bisa melihat ada semacam jendela kecil untuk mengintip. Ada pintu yang bisa langsung terobos ke Masjid Nabi. Pada saat itu Rasul mengatakan saddul bab, tutup semua pintu illa bab Abu Bakar, kecuali pintu rumah Abu Bakar. Ini merupakan sebuah isyarat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Isyarat kepada kita semuanya bahwasanya estafet kepemimpinan itu dipimpin oleh Abu Bakar. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hari keempat menjelang Rasulullah wafat, mewasiatkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ya, berwasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, ya, mendukung kepemimpinan Usamah bin Zaid. Ya. Usamah itu salah seorang panglima perang yang diutus oleh Rasulullah SAW, dan banyak terjadi perdebatan, istilahnya ada bisik-bisikan, sehingga Rasul sendiri mewasiatkan bahwasanya Usamah harus didukung dalam ekspedisi Futuhul Islam. Dan Nabi mengimami salat maghrib dengan membaca hari itu, ya, hari keempat Nabi terakhir mengimami salat, yaitu salat maghrib membaca surat wal urwatil urfa wal mursalatil urfa. Salat terakhir yang diimami oleh baginda Rasulullah SAW. Salat Isya Nabi tidak lagi nampak. Pada saat itu Nabi sudah sangat berat sakitnya, dan saat disiram, pada saat itu Nabi menanya, "Asallun nas?" Apakah orang-orang sudah salat? Belum, kata Aisyah. Mereka belum salat, masih menunggumu, wahai Rasulullah. Pingsan lagi. Disiram lagi oleh Bunda Aisyah. Terbangun lagi, tanya, "Apa udah salat manusia?" Belum. Sampai 3 kali. Pingsan, dibangunin dengan air, pingsan lagi. 3 kali Rasul pingsan. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan Abu Bakar menjadi imam salat selama 17 waktu salat semasa hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah salat, ya, di belakang manusia kecuali di belakang Abu Bakar dan di belakang Jibril di waktu diajarkan. Hanya 2 kali momen Nabi salat di belakang menjadi makmum. Nah, hari Sabtu 2 hari menjelang wafat, Nabi keluar salat zuhur, ya. Pada saat itu para jamaah semuanya, para sahabat sedang siap-siap mau salat. Nabi keluar salat zuhur, mau salat zuhur, Abu Bakar mundur. Pada saat itu Rasul memberikan isyarat untuk suruh maju Abu Bakar tetap menjadi imam. Nah, 1 hari menjelang wafat, ya, beliau membebaskan budak-budaknya, bersedekah 7 dinar dan menghibahkan semua peralatan perangnya kepada sahabat. Ini penting sekali Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Kita untuk membuat kebaikan menjelang meninggal kita. Cuman sayangnya kita tidak tahu kapan meninggal. Maka ini masih ada kesempatan untuk kita untuk bersedekah, untuk berbuat baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan hari terakhir Rasulullah SAW hidup di atas muka bumi, hadis riwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika mau salat subuh, baginda Rasulullah SAW menyibak tirai. Ada jendela, ya, ini salat subuh. Para sahabat semuanya sudah berdiri, ya. Sewaktu Rasul menyibak tirai, Rasul tersenyum. Dan semua para sahabat pada saat itu gembira. Mereka menyangka Rasul sudah sembuh. Padahal itulah senyum terakhir yang dilihat oleh para sahabat. Itu adalah senyum terakhir yang dilihat oleh sahabat. Dan setelah itu mereka tidak pernah lagi melihat senyum itu.
Setelah Rasul memberikan isyarat untuk melanjutkan salat subuh, setelah itu Rasul melanjutkan memberikan isyarat untuk salat subuh yang diimami oleh Abu Bakar, dan para sahabat juga salat subuh pada saat itu dengan diimami oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar. Pada waktu masuk salat duha, Rasul memanggil Fatimah, anak tercintanya, lalu membisikkan kepada Sayyidah Fatimah. Bisikan pertama itu membuat Sayyidah Fatimah menangis. Lalu dipanggil lagi dan dibisikkan sekali lagi bisikan kedua. Pada saat bisikan kedua, Sayyidah Fatimah tersenyum. Pada saat itu Aisyah, Ibunda Aisyah menanyakan kepada Sayyidah Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahanda kepadamu, wahai Fatimah, sehingga engkau membuat menangis di bisikan pertama dan engkau tersenyum di bisikan kedua? Ayahanda membisikkan kepadaku pada bisikan pertama, mengatakan bahwasanya dia akan meninggal dunia, maka aku menangis. Dan pada saat bisikan kedua, beliau mengatakan kepadaku, wa ana awwalul lahiq, dan aku adalah orang yang pertama dari kerabatnya, dari keluarganya yang akan menyusulnya. Maka aku tersenyum. 6 bulan setelah meninggal Rasulullah SAW, maka meninggallah Sayyidah Fatimah. Dan pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, engkau akan menjadi penghulu para wanita seluruh alam. Maka pada saat itulah tersenyum Sayyidah Fatimah. Lalu Rasul bersabda, pada saat itu melihat Rasul yang sangat sakit, sakaratul maut, wai karbaki ya Aba. Fatimah mengatakan kepada Rasulullah, sungguh besar penderitaanmu wahai ayahanda. Dan pada saat itu Rasul mengatakan kepada anandanya, laisa ala abik karbun ba'dal yaum, tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi kesengsaraan bagi ayahmu wahai anakku setelah hari ini. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah. Pada saat itu masuk Abdurrahman bin Abu Bakar dan sedang memegang siwak, dan pada saat itu Rasul melihat Abdurrahman memegang siwak, dan Aisyah menanyakan, apakah engkau mau bersiwak? Beliau mengangguk, lalu Aisyah mengambil siwak tersebut dan dilembutkan dengan giginya. Setelah dilembutkan dengan giginya, maka Sayyidah Aisyah memberikan kepada Rasul, dan pada saat itu Rasul berkata, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi diambil oleh Allah. Inilah akhir perjalanan daripada kehidupan Rasulullah SAW. Pada saat itu Anas bin Malik menceritakan bahwa saya tidak pernah aku melihat kegalauan, kesedihan yang menyelimuti seluruh kota Madinah. Tangisan itu penuh dengan kota Madinah. Semua membuat kelam kota Madinah. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang paling mereka cintai itu telah tiada. Ini adalah sebuah kejadian pasti yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya kepada kita? Rasul mengingatkan kepada kita berulang kali dan memberikan kepada kita ajaran agamanya. Agar apa? Agar kita tidak sesat. Rasul tidak kepingin umatnya itu dimasukkan ke dalam api neraka. Sehingga kita diberikan berbagai macam amalan-amalan. Salah satu contohnya adalah Ramadan. Ini adalah kesempatan kepada kita. Nanti malam adalah malam 29. Malam besok adalah malam 30. Jangan sampai malam 30 itu sudah tidak ada lagi orang. Dan itu bukan untuk Rasulullah. Itu untuk kita semuanya. Amal-amal itu adalah persiapan untuk kita.
agar kita menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Rasul tidak tega. Rasul tidak tega kita itu dimasukkan ke dalam api neraka. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita masih ada kesempatan untuk beramal. Nanti malam ada orang yang berinfak. Di sini ada sekitar 400 orang yang berbuka puasa. Tadi sudah konfirmasi ke saya ada 100 nasi yang disedekahkan untuk berbuka. Mudah-mudahan nanti ada lagi jemaah yang lain yang mau memberikan sumbangan untuk berbuka puasa. Karena ini pahalanya sungguh luar biasa. Saya berulang kali mengatakan, Ramadan itu memang, puasa itu memang sesuatu amal yang memang tidak pernah diberikan pahalanya, gambarannya oleh Allah. Deskripsi pahalanya itu tidak pernah digambarkan oleh Allah. Karena itu adalah big surprise, katanya. Kejutan yang sangat luar biasa. Nah, di saat kesempatan ini masih ada, kalau memang kita mampu untuk bersedekah 1 porsi nasi, sedekahlah 1 porsi. Kalau misalnya di luar Ramadan pahalanya itu adalah 10 kelipatan, maka di dalam Ramadan, di saat orang berbuka puasa dengan sedekah kita itu akan berlipat-lipat ganda. Seberapa mampu. Dan saya sangat luar biasa dengan antusias para jamaah yang bersedekah di sini. Sangat antusias. Sedih, ada orang yang menyerahkan sedekah ke saya dengan amplop yang sangat lusuh Bapak Ibu jamaah. Dengan uang yang di dalam amplop itu, uang yang memang sudah sangat lusuh juga. Mungkin itulah sedekah dia, kemampuan dia, 50.000. Ya. Tapi dia serahkan dengan sangat, dengan sangat senang dia serahkan kepada Ustaz, ini ada sedekah dari saya. Begitulah spirit. Kita tidak mesti bersedekah banyak kalau kita memang tidak mampu. Semampu kita, bersedekahlah, karena ini adalah salah satu amal yang nanti apabila kita meninggal, kalau kita seandainya kurang, kita akan minta hidup kembali untuk bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalau seandainya engkau berikan aku umur panjang, maka aku akan bersedekah. Maka di saat Allah masih memberikan kita umur panjang, kita masih ada 2 malam lagi, malam 29, malam 30, masih ada berbuka dengan sahur. Ini adalah kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa berlomba-lomba di bulan yang penuh keberkahan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.